Suatu malam, di puncak kota kekaisaran di 9 provinsi, seorang lelaki tua berdiri sambil memandang ke langit malam. Di belakangnya ada puluhan ribu prajurit kekaisaran. Tiba-tiba, guntur di langit terkondensasi menjadi kilat 9 warna dan jatuh di atas provinsi Azure. Lelaki tua itu menyadari pertanda aneh tersebut dan kemudian memberikan perintah bawa semua bayi yang baru lahir di provinsi Azure malam ini ke kota kekaisaran. Siap laksanakan. Pertanda aneh muncul di langit provinsi Azure, itu berarti Divine Body akan muncul di sana malam ini. Sementara itu di provinsi Azure, puluhan ribu prajurit kekaisaran mengambil paksa setiap bayi yang baru lahir di malam itu untuk dibawa ke pengadilan kekaisaran. Di sebuah rumah tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah dengan keras. Cepat buka pintunya. Sebentar, ada apa buru-buru begitu? Setelah pintu dibuka terlihat seorang anak kecil sambil tersenyum. Hehe, maaf kakak. Itu adalah Chu Feng. Saudara kedua. Pasukan kekaisaran sedang membawa semua anak-anak, kenapa kau berani keluar? Kakak, usiaku sudah segini, jadi tidak mungkin mereka akan membawaku. Berani membantah, ya. Kemudian, kenapa kau compang-camping? Kau mungkin tidak akan percaya. Aku kesambar petir. Waktu telah berlalu, dalam sekejap sudah 5 tahun. Provinsi Azure masih seperti biasa. Dan meskipun orang masih ingat adegan menakutkan tahun itu, tidak ada yang tahu tindakan pengadilan kekaisaran. Di Provinsi Azure, di antara banyak sekolah, sekolah Azure Dragon adalah salah satunya. Hari ini adalah perekrutan murid tahunan untuk sekolah Azure Dragon. Ada lautan orang di luar sekolah. Semua tanggung jawab penerimaan murid baru adalah tanggung jawab murid luar. Murid luar adalah orang-orang yang melakukan tugas-tugas berat dan tanpa pamrih. Mereka adalah murid sekolah yang tidak berbakat dan tidak berprestasi. Tidak hanya posisi mereka yang terendah di sekolah, mereka bahkan dipandang rendah oleh orang luar. Terjadi keributan di saat waktu pendaftaran sudah ditutup. Kembali besok. Kau pikir aku tolol? Sekarang kan hari terakhir. Itu benar. Kalau kami melewatkan pendaftaran Sekte Azure Dragon, mungkin tidak akan ada kesempatan tahun depan. Aku cuman murid luar, jadi tidak bisa mengubah peraturan. Jawab Chu Feng sambil menggaruk kepala. Murid luar, apa kau tahu siapa aku? Beraninya murid luar rendahan bicara seperti itu padaku. Tiba-tiba datang seorang murid dalam dan menyapa kepada Chu Feng. Saudara Feng, apa ada yang membuat masalah denganmu? Itu adalah Chu Yue, keponakan Chu Feng. Berbeda dengan Chu Feng yang masih jadi murid luar, Chu Yue telah menjadi murid dalam 3 tahun yang lalu dan sekarang telah mencapai tingkat 4 dari dunia roh. Sontak saja orang yang memarahi Chu Feng tadi menjadi ketakutan setengah mati. Sekte Azure Dragon, murid dalam. Kenapa murid dalam muncul di sini? Dia juga mengenal bocah ini. Bukan apa-apa, aku cuman bicara sesuatu sama saudara kecil ini. Belum sempat Chu Feng menjawab, tiba-tiba orang tersebut menjawabnya duluan. Aku tidak berbicara denganmu, balas Chu Yue. Huf, orang tersebut seketika terdiam, tidak berani lagi bicara. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Untung saja Chu Feng langsung menengahinya. Tidak masalah, lupakan saja kakak senior Chu Yue. Chu Yue yang masih merasa kesal langsung mengusir mereka dan dengan secepat kilat mereka melarikan diri. Pergi dari sini, jangan berani-berani ke sini lagi. Terima kasih untuk itu kakak senior, ucap Chu Feng. Kau masih memanggilku kakak senior? Chu Yue bertanya sambil melotot kepada Chu Feng. Kami adalah keluarga, dan kamu masih memanggilku kakak senior. Chu Yue agak tidak senang. Maaf, sepupu, jawab Chu Feng. Dia benar, mereka berasal dari keluarga yang sama, yaitu Chu. Chu Yue adalah sepupu Chu Feng, dari garis kakak ayah Chu Feng dan dia hanya 1 tahun lebih tua dari Chu Feng. Hei, saudara Feng, kamu tidak akan terus seperti ini, bukan? Tanya Chu Yue. Apa maksudmu? Chu Feng balik bertanya. Apakah kamu tidak tahu apa yang aku maksud? Apakah kau berencana untuk tinggal sebagai murid luar seumur hidupmu? Bahkan orang biasa membulimu. Jawab Chu Yue dengan sedih. Murid Sekte Azure Dragon dibagi menjadi 3, pengadilan luar, pengadilan dalam, dan murid inti. Mereka masing-masing mengenakan seragam bela diri cian ungu dan merah. Meskipun Sekte Azure Dragon memiliki banyak murid, pengadilan luar adalah tempat yang memiliki murid terburuk. Chu Yue memegang pundak Chu Feng sambil berkata,
Jika kau terus menjadi murid pelataran luar, ini akan menjadi 5 tahun penuh dan semua orang akan mentertawakanmu. Dengan pasrah Chu Feng menjawab. Tapi untuk masuk ke pelataran dalam aku harus lulus ujian. Chu Feng, apa kamu tidak akan ikut dalam ujian tahun ini? Apa mungkin kamu belum mencapai ranah spirit tier 3? Lanjut Chu Yue. Chu Feng menghela napas lalu berkata, aku putra kedua keluarga. Dan mereka masih butuh banyak material daripada aku. Aku bisa berusaha sendiri meski memakan waktu beberapa tahun. Chu Yue membantah. Bahkan ranah spirit tier 3 masih terlalu rendah, mana mungkin berhasil cuman dengan kerja keras. Chu Yue melepas tas dari pinggangnya dan meletakkannya di tangan Chu Feng. Ambil ini. Sulinglah ini, ku yakin akan membantumu menerobos tier 3. Ini. Rumput roh suci. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya, bahkan para tetua hanya menerima 30 batang. Adapun kami, junior, kami hanya menerima 1 setiap tahun. Bunga roh suci seperti obat mujarab untuk pelatihan bela diri dan itu sangat berharga. Itu sangat berguna untuk meningkatkan kecepatan latihan mereka. Keluarga Chu akan menambah 1 Saint Spirit Grace kepada anggota keluarga Chu setiap tahun. Chu Yue juga diberi oleh keluarga, tapi dia tidak menggunakannya dan memberikannya kepada Chu Feng. Itu benar-benar menggerakkan Chu Feng, jadi dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Kakak Chu Yue, ini terlalu berharga, aku tidak dapat menerimanya, kata Chu Feng. Namun Chu Yue memaksanya, dan berkata, jika aku memberikannya kepadamu, kamu harus menerimanya. Aku tidak akan mengambilnya kembali. Oh, kapan Anda begitu murah hati untuk memberikan rumput roh suci kepada orang-orang? Saudari Chu Yue, aku akan menerobos ke alam roh tingkat 4. Bagaimana jika kamu memberikan rumput roh suci itu kepadaku? Seorang pria muda sekitar usia Chu Feng berjalan dan dia juga mengenakan pakaian para murid pelataran dalam. Dia dipanggil Chu Zhen dan dia juga dari keluarga Chu. 5 tahun yang lalu, dia memasuki sekolah Azure Dragon bersamaan dengan Chu Feng. Namun, ia menjadi murid dalam 2 tahun yang lalu. Chu Zhen, kamu sudah menerobos ranah spirit tier 3. Bahkan jika kamu tidak memiliki rumput roh suci ini, kamu dapat naik peringkat dengan cepat. Tapi Chu Feng belum memadatkan energi spiritual, jadi material ini lebih penting baginya. Chu Yue secara paksa memasukkan rumput roh suci ke tangan Chu Feng. Yah, kata-katamu benar, tetapi sayangnya dia tidak menginginkannya. Chu Zhen membuka kedua tangannya dan mencibir. Siapa yang bilang aku tidak menginginkannya? Balas Chu Feng, kemudian, sambil tersenyum Chu Feng memasukkan rumput roh suci ke dalam sakunya dan berkata, Chu Yue, aku akan meminjam rumput roh suci ini. Di kemudian hari aku akan mengembalikannya 2 kali lipat. Oke. Melihat bahwa Chu Feng menerimanya, Chu Yue sudah senang, jadi dia hanya menjawab secara acak dan tidak peduli apakah Chu Feng akan mengembalikannya atau tidak. Jika kamu mengambilnya lalu mengapa mengembalikannya? Memberi kamu rumput roh suci ini untuk kamu gunakan sungguh sia-sia. Wajah Chu Zhen benar-benar jelek. Chu Feng hanya tersenyum dan mengabaikannya. Dia kemudian berkata kepada Chu Yue, kakak Chu Yue, aku akan berpartisipasi dalam ujian murid batin tahun ini. Kamu. Jika kau lulus ujian murid batin, aku akan memberikan rumput roh suci tambahan tahun ini untukmu. Chu Zhen memandang Chu Feng dengan jijik. Benarkah? Chu Feng tidak benar-benar mempercayainya. Chu Yue akan menjadi saksi. Tetapi bagaimana jika kamu tidak bisa lulus? Maka rumput roh suci yang aku dapatkan tahun ini akan menjadi milikmu, kata Chu Feng tegas. Baik, sambut Chu Zhen. Chu Zhen, kami adalah keluarga. Mengapa kamu selalu mempersulit Chu Feng? Chu Yue menatap Chu Zhen dengan jengkel. Keluarga. Bahkan setelah 5 tahun, dia masih belum lulus ujian murid batin. Dia adalah aib keluarga Chu kita. Di seluruh keluarga Chu, siapa yang menyukainya? Hanya kamu yang memperlakukannya dengan baik dan kamu bahkan memberikan rumput roh suci kamu sendiri kepadanya untuk digunakan. Chu Zhen benar-benar tidak mengerti. Aku bukan aib dalam keluarga, teriak Chu Feng. Bukan. Kita akan tahu setelah penilaian dalam 10 hari, jawab Chu Zhen sengit. Kamu harus malu pada diri sendiri karena menindas saudaramu yang lemah. Chu Yue sedikit marah sambil memelototi Chu Zhen sejenak. Di sisi lain, Chu Zhen tersenyum. Dia benar-benar bahagia. Meskipun ia tidak mendapatkan rumput roh suci Chu Yue, ia tahu bahwa tahun ini, rumput roh suci milik Chu Feng pasti akan menjadi miliknya.
Sepupu, panggil Chu Feng kepada Chu Yue. Ya saudara Feng, jawab Chu Yue. Terima kasih, dengan ini aku akan membuktikan diriku kepada keluarga, seru Chu Feng penuh tekad.